Wa qala radhiyallahu anhu falaqad kana sayyidul mursalina, maka telah ada junjungan para utusan Allah, para rasul, wa khairul khalqi ajma'ina, dan sebaik-baik makhluk Allah secara keseluruhan, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarbitu hajaran ala batnihi minal ju'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengikat batu di perutnya. Itu kebiasaan orang Arab. Di sini kenapa tidak lazim? Karena di sini orangnya kenyang semua. Di Indonesia orangnya kenyang semua. Tetapi Nabi dan para sahabatnya pada saat melakukan dakwah, menyebarkan agama ini, senantiasa setiap hari merasakan rasa lapar. Dan ketika lapar, maka mereka akan meletakkan batu yang diikat atau ditaruh di sarungnya untuk menekan perutnya supaya tidak terlalu lapar. Kalau 2 hari maka akan ada 2 batu. Kalau 3 hari akan 3 batu. Sampai pernah 1 hari Nabi SAW mendahului Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, dan Sayyidina Umar melihat Rasulullah SAW sedang sholat. Di setiap perpindahan rakaatnya Sayyidina Umar mendengar suara seperti tulang bergemeretak dari Nabi SAW. Lalu setelah salam, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, tidak sakit saya. "Memangnya ada apa, wahai Umar?" Nabi berkata, "Aku mendengar tulangmu berbunyi semua, ya Rasulullah." Rasulullah SAW tersenyum, lalu kemudian membuka perutnya, membuka sebagian dari bajunya, dan mengeluarkan beberapa batu. Wakila ada 7 batu yang dikeluarkan oleh Nabi SAW, yang itu artinya Nabi Muhammad 7 hari tidak makan. Bukan ini yang berbunyi, tapi batu yang berkumpul ketika badan Nabi bergerak, dia bergeser dan berbunyi seakan-akan tulang yang berbunyi. Dan jika kalian kenyang sekarang ini dalam belajar, dalam berdakwah, terutama orang-orang yang mengaku melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka terhormat, datang diundang, nyampai disambut, pulang diantar, dihormati bagaikan guru besar, dihormati bagaikan seorang yang mulia dan terhormat. Ketahuilah bahwa pernah 1 hari Al-Habib Umar bin Hafid menangis terseduh-seduh. Pernah suatu hari Habib Umar menangis terseduh-seduh ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Habib?" Dia bilang, "Kita datang dijemput, dakwah didengarkan, kemudian dihormati, terhampar makanan yang luar biasa untuk dipersiapkan untuk kita. Bahwa ketahuilah sesungguhnya ini tidak terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu kalau mau berdakwah dengan susah payah, ketika berbicara dicemooh, diejek, dilempari. Bahkan tidak jarang Nabi Muhammad SAW pulang pun karena diusir dari tempat beliau berdakwah. Tetapi semua itu ditanggung oleh Rasul SAW. Seakan-akan Nabi Muhammad SAW ingin mengatakan kepada kita, lanjutkan agama ini, sebarkan agama ini dengan segala kemudahan, fasilitas, penghormatan dan kenyamanan, karena aku telah menanggung semua penderitaannya. Sehingga dalam hal ini kalau ada seorang da'i yang tidak ikhlas, da'i yang cenderung menjual agamanya, da'i yang ketika berdakwah mengharapkan lembaran-lembaran duniawi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya secara langsung atau tidak langsung dia telah berkhianat kepada perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Dan orang ini nanti akan berhadapan dengan Rasulullah dan akan dipertanyakan oleh Allah, dipersaksikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala
akan bertanya, apa yang kamu kerjakan di dunia? Saya ceramah ya Rabb, saya berdakwah, saya mengajarkan orang kepada kebaikan dengan ikhlas dan sebagainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia adalah zat yang ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu, kata Allah. Kamu berdakwah untuk dapat uang, kamu berdakwah untuk dihormati, kamu berceramah agar dibilang kamu pinter, kamu saat melakukan dakwah penuh dengan kesombongan dan riya, dan kamu sudah mendapatkan semua itu saat di dunia. Dipuji sudah, duit sudah, riya sudah, bangga sudah. Wahai malaikat, seret wajahnya dengan wajahnya dan lemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW lapar dan mengikat batu di perutnya karena lapar. Nabi SAW itu, laparnya Nabi Muhammad bukan karena semata-mata tidak berusaha agar ada yang dimakan, bukan. Sahabat jangankan makanannya, jangankan kambing dan daging dan gandumnya, nyawanya ketika diperlukan tidak perlu diminta oleh Nabi. Mereka semua menawarkan, nyawa saya ya Rasulullah. Tetapi karena Nabi SAW menampakkan bahwa dia tidak butuh. Nabi Muhammad SAW memberi kesan kepada sahabat-sahabat bahwa dia dalam keadaan kenyang, dia dalam keadaan nyaman, beliau dalam keadaan senang. Yahsabuhumul juhalu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang beriman dan punya thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menampakkan kesenangan, menampakkan kecukupan padahal sangat kurang, sangat menderita. Sampai orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang kenal maupun tidak kenal menganggap mereka adalah orang-orang kaya, saking mereka tidak mau meminta. Dikarenakan mereka melihat di dalam laparnya itu ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dia melihat di dalam lapar dan letihnya ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Dan kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semua daripada kenikmatan dan kemewahan duniawi yang seringkali diperebutkan oleh orang-orang yang tentunya tidak memiliki pengetahuan dan rasa atau dzauq terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Habib Abdullah Al-Haddad membawakan kisah atau ungkapan tentang laparnya Nabi Muhammad SAW untuk memberi nasihat kepada kita, terutama orang-orang yang betul-betul ingin berjalan batinnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebelumnya dikatakan wa qad yubtalal muridu bil faqri wal faqati wa dhiqil ma'isyah. Kadang-kadang orang-orang yang sedang berjalan hadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kefakiran, dengan sempitnya kehidupannya. Maka orang yang sedang berjalan batinnya menuju kepada Allah lalu mendapati kondisi hidupnya seperti itu, miskin dan sebagainya, lapar, kesulitan, tidak punya apa-apa, serba butuh tapi tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupinya, fayambaghi lahu ayyashkurallaha ala dzalik. Maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah karena diberi kondisi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'udduhu, bahkan mereka harus melihat, menghitungnya, menganggapnya sebagai nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mujahadah. Tidak akan ada orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa lapar. Tidak ada orang yang bisa batinnya sampai kepada Allah tanpa adanya sahar atau menahan tidur, menahan ngantuk di waktu malam.